Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Baik saudara sekalian, lanjutkan pembahasan kita tentang bahasa Indonesia. Minggu yang lalu kita sudah bicarakan tentang sejarah bangsa Indonesia, ya. Betul? Halo. Iya Pak, benar. Kita sampai mana pembahasan kemarinnya? Sejarah itu Pak. sejarah bahasa. Sejarah bahasa Indonesia sudah, ya. Sejarah bahasa Indonesia sudah. Jadi tentang fungsi bahasa Indonesia sebagai lingua franca itu sudah, ya? Iya Pak, sudah Pak. Sudah, baik. Terus kemudian kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sudah? Baik, saya buka saja dulu screen-nya, barangkali sebagai pengingat, ya. Jadi sudah bisa dilihat? Sudah Pak, sudah. Ya baik, ya. Peta ini sudah kita bicarakan, ya? Sudah Pak. Sudah. Sampai di sini sudah, ya. Kemudian yang ini? Sejarah bahasa Indonesia. Sudah Pak. Sudah Pak. Oke, baik. Saya lupa karena ada 4 kelas, ya, bahasa Indonesia. Jadi saya kalau yang ini kedudukan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Sudah Pak. Sudah Pak. Oke, ya, baik. Berarti kita akan lanjut ke undang-undang, ya. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bahasa, ya. Itu sudah kita bicarakan? Belum Pak. Belum. Oke, ya, baik. Berarti itu. Jadi ada 2 produk undang-undang yang sudah dihasilkan berkaitan dengan pengaturan pemakaian bahasa Indonesia, ya. Yang pertama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Ini bentuknya undang-undang, artinya undang-undang itu adalah produk yang dihasilkan oleh DPR bersama Presiden, ya, bersama Presiden. Kemudian yang kedua adalah peraturan pemerintah, ya, peraturan Presiden, ya, peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia. Jadi untuk Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, ya, itu di dalamnya diatur 4 hal, ya, 4 hal. Salah satu diantaranya adalah bahasa, ya. Sebentar saya buka dulu, kemudian saya bagikan pada Anda, ya. Share screen. Nah, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan, ya. Ini belum kita bicarakan, ya. Halo. Belum Pak. Belum. Ya, baik. Nah, kita hanya akan membicarakan tentang bahasa, ya. Sementara 3 yang lain itu tidak bicarakan karena itu tidak relevan dengan mata kuliah bahasa Indonesia, meskipun itu juga penting bagi kita, ya. Mungkin untuk mata kuliah kewarganegaraan mungkin ini dijadikan sebagai salah satu bahan, ya, untuk 3 hal yang lain. Tapi untuk mata kuliah bahasa Indonesia ini saya kira kita cukup membicarakan persoalan bahasa Indonesia, ya. Nah, bahasa Indonesia pada undang-undang ini diatur pada pasal 25 sampai dengan 45, ya, 25 sampai 45. Nah, di dalamnya sebenarnya secara
garis besar itu substansinya hampir sama dengan yang terdapat pada rumusan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, ya, sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Jadi yang kita bicarakan minggu yang lalu, ya, yang ada di tayangan PowerPoint itu, yang judulnya adalah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, itu rumusan tahun 1972, ya. Jadi pada saat itu pemerintah membentuk satu badan yang bertugas antara lain menangani pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Kemudian dalam buku politik bahasa nasional, jadi bahasa nasional itu juga perlu politik, ya, karena perlu strategi untuk membina dan mengembangkan, ya. Dalam buku politik bahasa nasional kemudian dirumuskan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara, yang isinya sudah kita bicarakan minggu yang lalu, ya. Jadi sebagai bahasa nasional itu bahasa Indonesia mempunyai 4 fungsi, dan sebagai bahasa negara bahasa Indonesia itu mempunyai 4 fungsi juga. Nah, pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 ini fungsi sebagai bahasa nasional tidak diberi penjelasan panjang lebar, hanya di situ disebutkan saja bahwa fungsinya kurang lebih ada 4 itu. Maksudnya kurang lebih itu rumusannya agak berbeda, tetapi sebenarnya substansinya sama, ya. Isinya 4 fungsi, ya, 4 fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Nah, kemudian yang dibicarakan secara lebih terinci itu adalah fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Nah, mari kita lihat mulai pasal 25. Mulai pasal 25. Nah, pasal 25. Jadi bab 3 bahasa negara, ya, bagian ke-1 pasal 25, ya. Pasal 25 bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa resmi negara, dan pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 sumber dari bahasa Indonesia diiklarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1945 sebagai bahasa persatuan, ya, yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Nah, kemudian itu ayat 1, ayat 2 ini yang merupakan rincian dari 4 fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, ya. Rumusannya agak berbeda, tetapi substansinya sama. Ayat 2 bahasa Indonesia sebagai maksud dalam sebagai jati diri bangsa, ya. Kemarin ada juga kan, ya. Jadi identitas bangsa, kemudian kebanggaan nasional, ya, ini kemarin diletakkan pada nomor 1, kemudian jati bangsa diletakkan pada nomor urut 2, kemudian sarana pemersatu berbagai suku bangsa, ya, jadi rumusannya pendek, ya, yang kemarin agak panjang. Kemudian sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Nah, disebutkan dalam satu ayat ini fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, ya, bahasa nasional. Nah, kemudian sebagai bahasa negara di sini ada penambahan, ya, berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, ini ada, ya, ada, ya, jadi fungsi yang pertama. Kemudian bahasa pengantar di dunia pendidikan, ya, kemarin ada, ya. Komunikasi tingkat nasional, ya, ada, kemudian pengembangan kebudayaan nasional, nah, ada juga. Kemudian transaksi dan dokumentasi niaga, ini yang tidak ada, jadi ini ditambahkan, ya, ini ditambahkan transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, ya. Ini kemudian dijadikan satu dengan pengembangan kebudayaan nasional, ya. Kemudian media massa. Nah, dua ini yang ditambahkan dalam
undang-undang ini ya sebagai tambahan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Nah, kemudian yang lebih penting lagi bahwa kalau bisa dihitung sekarang fungsinya menjadi berapa? 4 ditambah 2 ada 6 ya, ada 6. 6 fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara ini kemudian dirinci penggunaannya satu persatu ya, satu persatu. Pasal 26 bahasa Indonesia wajib dipergunakan dalam peraturan perundang-undangan dan salah satu bentuk bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara ya, bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi negara ya. Jadi contohnya saya kira mudah ya. Negara itu misalnya surat-surat keputusan yang dikeluarkan oleh DPR, MPR dan pemerintah, presiden ya, ini masuk pada dokumen resmi negara ya. Kemudian pasal 28 ya. Nah, ini mulai mengatur penggunaan bahasa Indonesia oleh presiden ya dalam pidato. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi presiden, wakil presiden dan pejabat negara yang lain yang disampaikan dalam atau di luar negeri. Nah, jadi kalau misalnya nanti Anda jadi pejabat, saya yakin nanti Anda ada yang jadi pejabat ya. Anda yakin begitu? Amin. Amin ya. Yakin, Pak? Yakin ya, yakin lah. Di 100 lebih ini masa nggak ada pejabat ya? Pasti ada ya, pasti ada. Nah, kalau Anda yang jadi pejabat ya kemudian memberikan pidato resmi ya. Ini pidato resmi. Jadi Anda harus jeli dalam memahami makna istilah-istilah yang ada dalam undang-undang ya. Jadi pidato dengan pidato resmi itu perlu definisi. Jadi pidato resmi itu definisinya atau pengertiannya apa ya, itu perlu dipahami ya. Nah, tentu pengertian pidato resmi ini juga tidak bisa diambil dari Kamus Bahasa Indonesia ya, tidak bisa karena ini merupakan bahasa hukum, sehingga pengertian pidato resmi ini juga harus kita cari ya, kita cari dalam pasal-pasal, entah itu dalam undang-undang ini maupun dalam peraturan yang lain ya, kita harus temukan itu yang dimaksud dengan pidato resmi itu yang bagaimana ya. Kemudian dimaksud dengan presiden, wakil presiden jelas ya, karena tidak ada lagi ya di satu negara itu presiden ya hanya satu, wakil presiden untuk Indonesia saat ini ya hanya satu. Mungkin suatu saat wakilnya bisa lebih dari satu ya, itu mungkin saja terjadi, tapi untuk saat ini wakil presiden itu hanya satu. Tapi meskipun misalnya wakil presiden itu ada dua ya, tapi yang dimaksud itu jelas ya, presiden itu yaitu, wakil presiden itu kalau ada satu yaitu, kalau ada dua yaitu ya. Jadi ini orangnya jelas. Nah, yang tidak jelas berarti adalah pejabat negara yang lain ya. Pejabat negara yang lain. Ini yang masuk kategori pejabat negara yang lain itu yang mana ya? Apakah hanya anggota DPR ya, anggota MPR ya, menteri-menteri atau bahkan yang lain ya. Nah, hal seperti ini ternyata ini juga perlu diatur ya, karena kalau misalnya tidak dirinci maka pejabat-pejabat itu bisa berdalih ya, wah ini kan pejabat negara ini kan tidak termasuk saya karena saya kan levelnya tidak setinggi itu misalnya ya. Tapi kalau misalnya kemudian dirinci dengan jelas yang masuk pada pejabat negara itu apa, maka pejabat negara itu sudah tidak bisa mengelak lagi dari kewajiban untuk menggunakan bahasa Indonesia ya dalam pidato resmi. Ini kelihatannya persoalan yang sepele ya, persoalan sepele. Hanya
memilih bahasa, apakah menggunakan bahasa Indonesia ataukah menggunakan bahasa asing, bahasa Inggris misalnya. Sepertinya sepele ya. Milih bahasa Indonesia saja kenapa? Atau milih bahasa Inggris saja kenapa? Ya. Kan nggak ada masalah. Kalau milih bahasa Inggris maka di forum internasional yang memahami itu semuanya akan bisa memahami, misalnya seperti itu. Ya, ya alasan itu betul juga. Ya, alasan seperti itu betul juga. Ya. Tapi menggunakan bahasa Indonesia juga pasti ada alasannya juga. Mengapa? Karena ini ini adalah perwakilan sebuah negara. Ya. Presiden, wakil presiden, dan pejabat negara itu adalah perwakilan sebuah negara di forum internasional, ya, dalam atau di luar negeri. Maka sebagai wakil dari sebuah negara, maka penggunaan yang menjadi identitas negara itu menjadi satu yang sangat penting, ya, sangat penting. Jadi hal ini menggunakan Indonesia itu mempunyai satu dampak, ya, satu dampak yang luar biasa. Ya. Di situ akan terlihat, ya, akan bisa dibaca oleh semua yang hadir bahwa penggunaan bahasa Indonesia dalam pidato resmi presiden, wakil presiden, dan pejabat negara yang lain itu menunjukkan bahwa ada kesetaraan, ya, ada kesetaraan antar semua yang terlibat dalam pertemuan itu. Coba kita kita pikirkan sejenak, ya. Misalnya dalam satu forum pertemuan presiden-presiden yang ada di misalnya kelompok G20 atau kelompok yang lain, ya, yang kemudian di situ hadir juga presiden Amerika misalnya, kemudian hadir juga presiden dari Rusia, ya, presiden dari Cina, ya, 3 presiden yang kurang lebih ini merupakan negaranya mempunyai kedudukan yang sangat penting di dunia, ya, yang menentukan, ya. Bahkan Amerika kan sampai saat ini bisa dianggap sebagai negara superpower yang mudah sekali mempengaruhi politik dunia, ya, politik di dunia, ya. Sehingga dengan menjadi, kalau itu tidak disadari, menjadi mudah sekali, ya, presiden dari negara berkembang, ya, atau negara yang belum masuk pada kategori negara maju, ya, mungkin akan merasa ada perasaan rendah diri atau direndahkan seperti itu, ya. Nah, perasaan-perasaan seperti itu mungkin tidak disadari, ya, mungkin tidak disadari, tapi bagi seluruh warga negara Indonesia pasti ada yang kemudian menyadari bahwa hal itu menunjukkan bahwa kedudukan presiden di dalam forum itu menjadi tidak seimbang, ya, tidak seimbang. Ada yang merasa lebih tinggi, ada yang merasa lebih rendah. Padahal seharusnya dalam sebuah pertemuan, ya, itu harus ada kesetaraan, ya, harus ada kesetaraan antar perwakilan negara-negara. Nah, di sini pentingnya, ya, di sini pentingnya menggunakan identitas negara. Salah satunya adalah bahasa Indonesia. Jadi dampak penggunaan bahasa Indonesia dalam pidato resmi, ya, di forum-forum nasional maupun internasional, terutama forum internasional, ya, itu menjadi satu lambang, ya, menjadi satu lambang kehadiran negara Indonesia yang setara dengan semua perwakilan negara-negara yang hadir dalam forum itu, ya, forum itu. Maka kemudian dalam undang-undang ini hukumnya bahasa Indonesia wajib, nah, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi presiden, wakil presiden, dan pejabat negara yang lain. Ya. Jadi presiden, wakil presiden, dan pejabat negara itu membawa misi bangsa Indonesia, ya, misi bangsa Indonesia. Nah, disinilah maka yang semula kelihatan menjadi sesuatu yang remeh, ya, hanya, ya, perlu digarisbawahi, hanya persoalan memilih bahasa Indonesia atau bahasa asing, ternyata itu dampaknya bisa luar biasa, ya. Dampaknya bisa luar biasa. Memilih bahasa Indonesia dampak
biasa, memilih bahasa asing dan luar biasa. Luar biasa dalam artian kalau kita memilih bahasa asing, maka kelihatan sekali ketidaksetaraan itu. Kalau memilih bahasa Indonesia, maka akan terlihat kesetaraan. Nah, ini ya. Persoalannya, apakah pasal 28 ini sudah dilaksanakan oleh presiden, wakil presiden, dan pejabat negara yang lain itu, ya, soalnya itu, ya. Ini kemudian dibuat tahun 2009. Jadi kalau dihitung sampai sekarang ini sudah berusia 12 tahun. Ya. Mungkin di antara Anda ada yang pernah mengamati atau pernah ingat, ya, pernah melihat, terutama presiden, ya, presiden. Karena kalau presiden yang pidato itu biasanya publikasinya sangat luas, ya. Kalau wakil presiden seringkali tidak sempat melihat. Ya. Jadi kalau presiden berpidato di forum internasional, dalam negeri atau luar negeri, ya, maka coba kita ingat, ya, kita ingat, apakah pada waktu itu presiden menggunakan bahasa Indonesia ataukah menggunakan bahasa asing? Oke. Ya, kita fokuskan pada yang belum lama aja, ya, Presiden Joko Widodo, ya, Joko Widodo. Karena kalau presiden sebelumnya SBY misalnya mungkin waktunya sudah terlalu lama sehingga ingatan kita juga sudah tidak ada lagi mungkin, ya. Jadi kalau Presiden Joko Widodo, barangkali ada yang di antara Anda ada yang pernah melihat Presiden Joko Widodo, ya, memberikan pidato resmi di forum internasional menggunakan bahasa apa? Oke, coba. Di antara Anda ada yang pernah melihat? Ayo. Ada yang pernah melihat? Tidak ada jawaban. Pemakaian bahasa Indonesia, Pak, kalau nggak salah kemarin. Di forum mana? Memakai bahasa Indonesia, Pak. Bahasa KTT Indonesia, APEC. Pak. KTT APEC. Oke, Muhammad Khairul. Anda melihat di mana? Muhammad Khairul tadi menjawab, ya. Muhammad Khairul. Anda tadi memberikan jawaban? Iya, Pak. Ya, di forum apa itu? Lupa saya, Pak. Tapi sudah lama atau belum? Ya, Bagaimana, Pak? sudah lama? 1 tahun, 2 tahun, atau dalam tahun ini? Sudah 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, Pak. Oke. Taruhlah misalnya 3 tahun, ya. 3 tahun berarti 2018, ya. 2018. Oke. Waktu itu menggunakan bahasa? Menggunakan bahasa Indonesia, Pak. Bahasa Indonesia. Oke. Berarti Presiden sudah melaksanakan pasal 28, ya. Pasal 28. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi. Kemudian ada lagi? Juga digunakan pas waktu Asian Games yang mengundang dari negara lain tetapi menggunakan bahasa Indonesia, Pak. Bahasa Indonesia juga, ya. Presiden. Oke, ya, bahasa Indonesia, ya. Nah, berarti ini presiden sadar betul, ya, presiden sadar betul tentang makna penggunaan bahasa Indonesia dalam forum-forum internasional seperti itu. Nah, itu bagus sekali, ya, itu bagus sekali. Jadi dampaknya untuk bahasa Indonesia, untuk bangsa Indonesia luar biasa. Nah, luar biasa. Ya, jadi seperti itu. Ya, jadi presiden menggunakan bahasa Indonesia. Mungkin ada yang pernah melihat Presiden Joko Widodo menggunakan bahasa Inggris di forum internasional? Ada yang pernah melihat? Tidak ada? Tidak ada, ya? Halo? Nggak ada, Pak. Tidak ada, ya? Oke. Iya, nggak ada. Tidak ada, ya. Nah, saya
saya tunjukkan ya, bukan saya tunjukkan. Saya pernah melihat ya, terutama pada saat Presiden Joko Widodo awal-awal menjadi presiden ya, awal-awal menjadi presiden. Ya. Jadi pada saat itu dalam kunjungan yang pertama ke luar negeri, waktu itu ke negara Cina ya, ke negara Cina. Ya, negara Cina, kemudian presiden memberikan pidato resmi ya, dan saat itu bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris ya, bahasa Inggris ya. Nah, Presiden Joko Widodo pertama kali menjabat tahun berapa? Kalau ini 2014, Pak. 2014 ya, 2014 baik. 2014 ya, 2014 berarti undang-undang ini sudah berusia 5 tahun ya, sudah berusia 5 tahun. Sudah berusia 5 tahun. Tetapi Presiden Joko Widodo memang baru pada bulan-bulan awal ya jabatannya sebagai presiden ya, jabatannya sebagai presiden, sehingga mungkin presiden dan juga orang-orang yang semua penasihatnya barangkali belum memahami betul tentang makna pasal 28 ya, bagi kehadiran sebuah wakil negara dalam forum internasional ya. Jadi pada waktu itu ya banyak komentar dari warga negara Indonesia yang memuji-muji Presiden Jokowi yang pandai berpidato dalam bahasa Inggris ya, sehingga itu menunjukkan adanya kesetaraan ya, dalam tanda petik ya, kesetaraan karena sama-sama bisa menggunakan bahasa Inggris ya, sama-sama bahasa Inggris. Nah, tapi ya kita lupa adanya pasal 28 Undang-Undang Nomor 24 ya. Ada makna yang lain dalam persoalan pemilihan bahasa itu ya, dalam persoalan pemilihan bahasa itu. Nah, maka kemudian ya mungkin setelah itu terjadi perdebatan ya, terjadi perdebatan di kalangan akademisi ya, di kalangan pejabat ya, tentang pemilihan bahasa Inggris dalam pidato resmi. Mungkin seperti itu. Nah, saya tidak tahu juga apa yang terjadi atau diskusi apa saja yang terjadi setelah itu. Tetapi pada kenyataannya kemudian ya seperti Anda lihat, yang siapa tadi jawaban dari Muhammad Khairul tadi kira-kira 3 tahun yang lalu ya, berarti itu tahun 2018 ya, itu Presiden Joko Widodo sudah secara konsisten ya menggunakan bahasa Indonesia ya untuk memberikan pidato resmi di forum-forum internasional. Artinya berapapun tahunnya itu, yang jelas kemudian dalam masa jabatan Presiden Joko Widodo kemudian ada kesadaran ya, kesadaran tentang pentingnya penggunaan bahasa Indonesia di forum internasional ya. Tidak lagi berkembang wacana bahwa menggunakan bahasa Inggris itu menunjukkan kesetaraan. Tidak, ya itu justru menunjukkan ketidaksetaraan ya. Ketidaksetaraan. Maka kemudian secara konsisten Presiden Joko Widodo menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kalau suatu saat kemudian Anda melihat Presiden berpidato resmi menggunakan bahasa Inggris, itu harap dicatat ya, harap dicatat. Ada apa ini? Ya? Ada apa ini kok kemudian Presiden dalam memberikan pidato itu menggunakan bahasa Inggris misalnya seperti itu ya. Itu akan menjadi satu peristiwa yang penting sekali kalau sampai itu terjadi ya. Kalau sampai itu terjadi. Sebentar saya baik, saya lanjutkan. Bisa dipahami ini ya. Logika pemilihan bahasa Indonesia ini bisa dipahami ya.
Halo. Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Jadi kalau nanti Anda menjadi pejabat negara, ya, pemikiran ini harus betul dipahami dan dilaksanakan ya pasal 28 ini. Ya, pasal 28. Pertanyaan berikutnya, mengapa taruhlah misalnya sebelum tahun 2018 atau mengapa kemudian pada tahun awal-awal Presiden Joko Widodo menjabat, ya, yaitu pada tahun 2014 masih menggunakan bahasa Inggris, ya. Apakah itu tidak berarti sudah melanggar Undang-Undang 24 2000? Pastilah, karena undang-undang itu mestinya diundangkan untuk dilaksanakan, ya, untuk dilaksanakan. Ya, kalau di situ ada pernyataan wajib menggunakan, ya, kalau kemudian tidak menggunakan berarti itu sudah melanggar undang-undang. Hanya saja dalam Undang-Undang Nomor 24 ini tidak ada tidak disebutkan tentang sanksi-sanksi kalau melanggar undang-undang ini, ya, tidak disebutkan. Maka kemudian terpulang pada masing-masing pelaku, ya, presiden atau presiden dan pejabat negara, apakah mereka mempunyai kesadaran yang tinggi atau tidak tentang pentingnya penggunaan bahasa Indonesia itu, ya. Jadi meskipun pada tahun 2011 undang-undang ini sudah berusia 5 tahun, ya, 5 tahun, tetapi ternyata kesadaran itu belum terbentuk, ya. Kesadaran itu belum terbentuk. Nah, baru kemudian pada perkembangan berikutnya, ya, paling tidak seperti disebutkan oleh teman Anda tadi, ya, tahun 2018, maka kemudian kesadaran itu sudah terbentuk, ya, bahwa penting menggunakan bahasa Indonesia dalam pidato resmi, dalam forum internasional, ya. Nah, yang kedua itu. Yang ketiga, memang pelaksanaan satu undang-undang itu tidak bisa begitu diundangkan lalu harus dilaksanakan, itu bisa, ya. Pasti ada masa sosialisasi, ya, masa sosialisasi, kemudian masa transisi untuk sampai pada kewajiban pelaksanaannya, ya. Anda mungkin ingat tentang Undang-Undang Lalu Lintas saja misalnya, ya, Undang-Undang Lalu Lintas, ya, itu juga tidak serta-merta ketika diundangkan langsung saja kemudian diterapkan secara ketat, ya, itu tidak. Ya. Pasti ada masa mulai dari sosialisasi, kemudian transisi, baru kemudian sekarang ini dilaksanakan. Jadi misalnya tentang e-tilang misalnya, elektronik tilang, ya, elektronik tilang itu peraturan itu sebenarnya sudah beberapa tahun yang lalu dikeluarkan, tapi juga pelaksanaannya masih menunggu saat-saat yang tepat, ya. Sosialisasinya sudah, kemudian mungkin sudah dilakukan uji coba dan sebagainya, ya, dan akhirnya kabarnya sekarang ini sudah diterapkan di beberapa daerah tertentu, ya, baru di beberapa titik tertentu, ya, belum di seluruh titik, ya. Nah, seperti itu. Jadi termasuk pada pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 ini juga memerlukan waktu, ya, memerlukan waktu. Di tingkat presiden saja memerlukan waktu sekian tahun, ya, sekian tahun. Apalagi di tingkat-tingkat yang lebih bawah, ya, apalagi di tingkat-tingkat yang lebih bawah, yaitu tentu memerlukan waktu yang lebih lama lagi. Nah, untuk itu saya tunjukkan kaitannya dengan ini dengan pasal itu, sebentar, ya. Pasal 32. Ya, pasal 32. Nah, ini pasal 32 ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia. Jadi kalau pasal 28 tadi hanya untuk presiden, wakil presiden, dan pejabat negara, maka untuk pasal 32 ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia.
Coba kita baca pasal ayat 1 dan ayat 2. 1, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia. Apa artinya? Artinya kalau forum itu dilaksanakan di Indonesia, wajib hukumnya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, ini pasti akan muncul banyak banyak pembahasan ya, banyak pembahasan. Dan ini saya lihat baru dilaksanakan untuk forum misalnya ya, seminar internasional ya kan di perguruan tinggi ya, di politik kita juga pernah mengadakan atau menyelenggarakan seminar internasional ya, pernah ya. Jadi forum internasional seperti itu yang saya lihat dan saya dengar dari media dan dari komentar sebagai jenis media ya, itu baru pada tahun 2018 ya, 2018 persoalan ini mengemuka. Artinya mengemuka itu menjadi pembicaraan umum ya di kalangan pelaku seminar internasional ya. Baru 2018. Sebelumnya panitia seminar selalu mewajibkan presentasi seminar internasional dengan menggunakan bahasa Inggris atau bahasa internasional yang lain. Bahasa apa istilahnya? Bahasa PBB ya, bahasa PBB yang lain ya. Jadi wajib ya, wajib. Itu sebelum tahun 2018 ya. Nah, itu wajib ya. Jadi seperti yang saya lihat di Universitas Jember misalnya ya, beberapa seminar internasional yang sempat saya baca flyernya atau brosurnya, itu di situ tercantum ya, presentasi wajib menggunakan bahasa Inggris ya. Tapi kemudian pada tahun 18 kemudian terjadi perdebatan terbuka ya di media ya, yang mengomentari kewajiban penggunaan bahasa Inggris dalam forum seminar internasional. Nah, kemudian di situ kemudian terjadi pro kontra. Ada yang mewajibkan bahasa Inggris, ada yang mewajibkan bahasa Indonesia ya. Yang mewajibkan bahasa Inggris dengan dalih ya ini bahasa internasional yang sesuai dengan forumnya, forum internasional ya. Tapi yang mewajibkan bahasa Indonesia dalihnya ya seperti tadi pemikiran Presiden tadi bahwa bahasa Indonesia itu merupakan identitas bangsa Indonesia ya, merupakan identitas bangsa Indonesia sehingga ya harus digunakan agar kemudian dunia mengakui bahwa bangsa Indonesia itu mempunyai bahasa nasional dan bahasa negara ya, dan itu dunia internasional harus menghormati itu ya, menghormati itu. Makanya kemudian ya saat ini yang saya tahu panitia-panitia seminar internasional itu sudah tidak lagi mewajibkan penggunaan bahasa Inggris untuk presentasi ya. Untuk makalahnya memang ditulis dalam bahasa Inggris ya. Karena agar itu dibaca di kalangan nasional ya makanya. Tetapi untuk presentasinya sekarang ini sudah tidak wajib lagi. Jadi presentasi boleh dibukakan, ya, kalau boleh dipresentasikan dengan menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris bahasa PBB yang lain. Ya. Bunyinya sekarang boleh menggunakan bahasa Indonesia, boleh menggunakan bahasa Inggris. Artinya sudah belum wajib menggunakan bahasa Indonesia. Tetapi paling tidak sudah tidak mewajibkan penggunaan bahasa Inggris, ya, bahasa Inggris. Nah, jadi demikian pelaksanaan pasal 32 ini ternyata juga memerlukan masa transisi.
memerlukan masa transisi. Untuk mengubah kebiasaan sebelumnya yang wajib menggunakan bahasa Inggris, kemudian diubah menjadi wajib menggunakan bahasa Indonesia, itu juga tidak serta-merta. Ya. Akhirnya kemudian ditempuh kebijakan, ya tidak lagi wajib menggunakan bahasa Inggris, tapi boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Indonesia. Nah, ke depan barangkali, ya, ke depan barangkali akan mengarah kepada wajib menggunakan bahasa Indonesia. Mungkin seperti itu ya. Mungkin seperti itu. Nah, itu kalau dilaksanakan di Indonesia. Tapi kalau dilaksanakan di luar negeri, bahasa Indonesia dapat digunakan dalam forum yang bersifat internasional di luar negeri. Jadi kalau Anda mengikuti seminar internasional di luar negeri, mungkin negara yang bersangkutan masih mewajibkan menggunakan bahasa Inggris mungkin. Bahasa Inggris. Jadi misalnya ada yang ikut dalam seminar internasional di Thailand misalnya, negara yang paling sering melaksanakan seminar internasional yang diikuti oleh para akademisi dari Indonesia ya. Di sana mungkin masih mewajibkan menggunakan bahasa Inggris, tetapi pasal 32 itu tidak dilanggar karena di situ hukumnya adalah dapat, ya. Tidak wajib menggunakan bahasa Indonesia, tapi boleh menggunakan bahasa Indonesia, boleh juga menggunakan bahasa Inggris. Nah, jadi ini yang berlaku untuk seluruh bangsa Indonesia. Gitu ya. Oke. Nah, ini juga penting untuk kita pahami karena ini akan menyangkut pada kita semua. Ya. Akan kepada kita semua. Dan sekali lagi, ternyata kemudian pemilihan bahasa itu penting untuk forum-forum yang memang penting. Ya. Forum internasional itu tentu merupakan satu forum yang penting. Sehingga persoalan pemilihan bahasa Indonesia atau bahasa asing itu juga menjadi satu persoalan yang penting. Nah, akan dipahami yang seperti ini, ya, akan dipahami seperti ini. Baik, kemudian kita lanjutkan, ya, kita lanjutkan. Jadi ini kelihatan sekali adanya rincian yang lebih lanjut dari kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara antara yang terdapat dalam tayangan PowerPoint yang lalu dengan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 ya. Jadi di sini kemudian dapat rincian ya, rincian yang lebih banyak tentang penggunaan bahasa Indonesia atau fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, ya, sebagai bahasa negara. Sampai di sini ada pertanyaan? Atau sudah jelas? Tidak, Pak. Sudah jelas, Pak. Oke, sudah jelas ya, sudah jelas. Tapi pola pikir yang seperti itu harus dicamkan betul, karena memang itu menyangkut kepentingan bangsa Indonesia. Baik, kita akan lanjut pada bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di dunia pendidikan. Ya, pasal 29. Bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Nah, ini lagi ada kewajibannya. Lagi-lagi ada kewajibannya. Ya, ini secara umum memang oke ya. Secara umum kita sudah melihat bahwa bahasa Indonesia apalagi di kota-kota ya sudah digunakan sebagai bahasa pengantar di dunia pendidikan mulai dari SD bahkan mulai mulai TK ini sudah menggunakan bahasa Indonesia untuk kita ya. Di desa berarti karena siswanya belum bisa berbahasa Indonesia mungkin menunggu sampai dengan SD kelas 1 atau bahkan mungkin SD kelas 4 ya. Jadi misalnya di pedalaman Papua sana atau di pedalaman Kalimantan, Sumatera misalnya sangat mungkin ya siswanya yang baru berada
pada kelas 1, 2, 3 ini masih belum fasih menggunakan bahasa Indonesia. Maka pasal 1 ini harus mendapatkan penjelasan tambahan, ya, penjelasan tambahan. Jadi kita lihat pada ayat 2, ya, ayat 2. Bahasa pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ya, dapat menggunakan bahasa asing untuk tujuan, nah ini yang perlu diperhatikan, untuk tujuan mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik. Jadi kalau ada tujuan tertentu, ya, maka dibolehkan menggunakan bahasa pengantar selain bahasa Indonesia, ya, selain bahasa Indonesia. Karena memang di situ ada keperluan, ya. Anda bisa menyebutkan di lembaga pendidikan yang seperti apa yang kemudian tidak menggunakan bahasa Indonesia? Sekolah internasional mungkin, Pak. Sekolah internasional, ya, sekolah internasional. Apa lagi? Sekolah internasional barangkali terbatas, ya, artinya Indonesia adanya mungkin ya di ibu kota negara atau di ibu kota provinsi, itu pun mungkin tidak semua. Oke, ada yang lain? Ya, yang tidak menggunakan bahasa Indonesia? Banyak loh, ya. Di pondok. Nah, itu dia, ya, pondok. Kalau Anda menggunakan bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasa Arab, ya, bahasa Arab. Ya, karena pondok itu tempat menuntut ilmu agama Islam, dan bahasa agama Islam itu adalah bahasa Arab, ya. Menjadi satu tuntutan, ya, terhadap santrinya untuk bisa menguasai bahasa Arab agar kemudian lebih mudah memahami bahan-bahan kajian agama Islam, ya. Kita bisa melihat bisa mudah menemukan, ya, pondok-pondok pesantren yang kemudian mewajibkan penggunaan bahasa Arab pada peserta didik atau pada santrinya, ya. Itu. Jadi itu tidak melanggar Undang-Undang Nomor 24 karena diatur pada pasal 29 ayat 2, ya. Ayat 2. Jadi eksplisit di sini, eksplisit undang-undangnya berbunyi boleh menggunakan selain bahasa Indonesia untuk tujuan mendukung kemampuan berbahasa asing, ya. Bahkan ada pesantren yang menggunakan 2 bahasa asing, jadi di samping bahasa Arab ada juga yang kemudian bahasa Inggris digunakan. Jadi ada hari-hari tertentu wajib menggunakan bahasa Arab, hari-hari tertentu yang lain wajib menggunakan bahasa Inggris. Ada yang seperti itu. Mungkin ada contoh lain di luar pesantren? Kampung Inggris Kediri, Pak. Kampung Inggris, ya, kampung Inggris, ya. Oke, kampung Inggris, ya. Kampung Inggris. Jadi di sana gunakan bahasa Inggris, ya, karena baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas, ya, itu secara keseluruhan kampung itu dibentuk, ya, untuk menyediakan tempat mengembangkan kemampuan berbahasa Inggris, ya. Oke. Tapi itu pendidikan informal, ya, karena itu kan kursusnya. Kalau yang pendidikan formal, misalnya apa? Ayo, di Politeknik kelihatannya ada juga, kan? Kalau misalnya program internasional itu, Pak, seperti teknik informatika. Seperti? Teknik informatika yang Teknik kelas informatika kelas internasional. Ada, ya, kelas internasional? ada. Oke, ya, mungkin juga, ya. Tapi mungkin ada yang lebih apa, ya? Lebih terprogram, ya, lebih terprogram menggunakan BKP, bahasa. Pak. Apa itu BKP? Apa itu BKP? Halo? Jurusan yang ada di Politeknik Jember, Pak. Ya, apa jurusan apa itu? Bahasa komunikasi dan pariwisata. Bahasa komunikasi dan pariwisata. Nah, itu dia, ya, bahasa komunikasi dan pariwisata. Jadi mungkin ada kelas-kelas tentu di prodi itu yang kemudian wajib menggunakan bahasa Inggris, ya, karena pariwisata tentu itu
tentu harus bisa go internasional dan bahasa yang memungkinkan yang paling mudah dijangkau adalah bahasa Inggris ya. Baik. Prodi-prodi bahasa Inggris, prodi-prodi bahasa Prancis, bahasa Jerman tentu mereka mempunyai tujuan untuk mendukung kemampuan berbahasa asing itu ya. Yang di bahasa Inggris tentu bertujuan meningkatkan kemampuan bahasa Inggris bagi peserta didiknya ya. Politeknik ada ya? Jurusan bahasa Inggris ada atau tidak? Ada, Pak. Ada. Nah, itu dia ya. Jadi prodi bahasa Inggris ya. Di tempat kami juga ada prodi bahasa Inggris dan prodi pendidikan bahasa Inggris ada juga ya. Kemudian barangkali juga ada pendidikan bahasa, mungkin di perguruan tinggi yang lain ya, pendidikan bahasa Prancis ya, atau prodi bahasa Prancis, prodi bahasa Jepang ya, dan Mandarin ya, mungkin ada di situ ya. Sehingga ya boleh diterapkan pasal 29 ayat 2 ya, pasal 29 ayat 2. Nah, mungkin tidak diatur itu adalah kalau di pendidikan rendah di SD, jadi kelas 1, 2, 3 itu barangkali yang tidak diatur. Tapi mungkin itu termasuk satu situasi yang memaksa ya. Situasi yang memaksa itu artinya bahwa siswanya masih belum bisa menggunakan bahasa Indonesia. Sehingga dengan demikian mereka dibolehkan untuk menggunakan bahasa daerah. Ya. Baik, itu untuk bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di dunia pendidikan. Ya. Mungkin perlu saya bahas juga beberapa pasal ini, ya, beberapa pasal, dan itu juga dan itu penting untuk calon pejabat ya, penting untuk calon pejabat ya. Baik ya, pasal 36. Pasal 36. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nama geografi di Indonesia. Nama geografi itu berarti nama gunung, nama sungai, ya, nama pantai, dan seterusnya. Ya. Ayat 2, nama geografi sebagai masuk pada satu hanya memiliki satu nama resmi. Ya. Jadi ada nama resmi, mungkin ada juga nama yang tidak resmi. Oke. Mungkin yang lebih perlu kita cermati adalah yang ayat 3 ini. Ayat 3. Ya. Bahasa Indonesia digunakan untuk nama bangunan dan gedung. Bangunan atau gedung. Jalan, nama teman atau permukiman, nama perkantoran, nama komplek perdagangan, merek dagang juga ya. Merek dagang juga, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Nah, ini yang berlaku untuk seluruh bangsa Indonesia ini ya. Seharusnya. Mungkin Anda bisa menyebutkan ya, memberikan di Jember, di Jember. Mungkin Anda nama bangunan atau gedung, atau nama mukiman, perumahan, atau nama perkantoran, ya, atau seterusnya yang tidak menggunakan bahasa Indonesia. Ada yang bisa menyebutkan? Halo? Rin collection, Pak. Rin collection, ya, Rin collection. Ya. Jadi collectionnya jelas bahasa Inggris itu. Kemudian struktur frasanya itu juga struktur bahasa Inggris. Ya. Jadi hanya koleksi Rin, kan? Kalau menggunakan bahasa Indonesia, koleksi Rin. Jadi bahasanya itu ya, struktur frasanya itu harus yang diterangkan dan menerangkan seperti itu. Koleksi Rin, nah, seperti itu. Ya. Apa lagi? Nama masjid, Pak.
Nama masjid. Ada nama. Oh iya betul, menggunakan bahasa Arab. Ya. Menggunakan nama bahasa Arab. Wah ini polemik ini ya. Polemik pasti ini ya. Kalau nama masjid kemudian harus menggunakan nama bahasa Indonesia. Wah itu menjadi persoalan tersendiri itu. Ya, saya menjadi diingatkan ini. Anda mengingatkan saya untuk memperhatikan ini ya, memperhatikan persoalan penamaan bahasa masjid ini ya. Ya kan rata-rata pasti menggunakan bahasa Arab ini. Dan ini berarti berhadapan dengan pasal 36 ayat 3 ya, ayat 3 ya. Sehingga apakah boleh menggunakan bahasa Arab atau tidak ya? Ya ini perlu pembahasan ya. Saya kira tidak serta-merta kita harus menerapkan pasal 36 ayat 3 ini untuk masjid ya. Ada lagi? Banyak pasti ya. Rumah makan Mbok Mingkem, Pak. Rumah makan? Rumah makan apa? Rumah makan Mbok Mingkem. Mbok Mingkem. Rumah makan Mbok Mingkem. Oke. Ya, itu struktur bahasanya sudah bahasa Indonesia, tapi Mbok Mingkem ini bahasa Jawa ya. Oke. Oke. Ada contoh yang saya kira pasti dikenal oleh warga Jember ya, Lipo Mall. Pasti semua kenal kan Lipo Mall ya. Itu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Inggris, Pak. Inggris ya. Bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris, Lipo Mall. Jadi baik struktur frasanya maupun kosakata yang digunakan ya, karena kalau menggunakan kosakata bahasa Indonesia bukan MALL tulisannya, tetapi MAL ya. Meskipun itu sangat tidak familiar di telinga kita, tapi dalam kamus itu dituliskannya MAL. Karena itu sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia ya, sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia MAL. Tapi memang sangat tidak lazim untuk saat ini ya, untuk saat ini. Tapi ke depan pasti kalau memang itu mau diusahakan, lama-lama akan menjadi lazim juga ya. Oke. Lipo Mall dan itu nama komplek perdagangan ya, komplek perdagangan. Di sini Jalan Trunojoyo juga ada ya. Jalan Trunojoyo. Apa itu? Apa di Jalan Trunojoyo? Dekatnya Santo Yusuf itu. Ada yang tahu? Oh, Santo Yusuf. Ya betul ya, SMA Santo Yusuf ya. Itu kan ada. Apa yang Golden Market, Pak. Golden Market ya. Golden Market ya betul. Dua-duanya menggunakan kata bahasa Inggris. Goldennya bahasa Inggris, marketnya bahasa Inggris ya. Dan struktur frasanya juga struktur frasa bahasa Inggris ya. Seperti itu. Itu ya. Ya. Jadi banyak ya. Ternyata banyak sekarang ini nama-nama bangunan atau gedung, apartemen atau permukiman. Apartemen saya kira menurut Anda yang ada di Kaliwates itu perumahan itu kan nama bahasa Inggris. Ada perumahan di Kaliwates di dekatnya Patung. Kalau dari sebelum Patung ke belok kanan. Ayo. Mandiri. Bukan. Sebelumnya. Kemudian kan setelah Patung ya. Sebelum perempatan itu. Ke kanan. Puro, Pak. Betul. Puro. Jadi itu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bahasa Jawa. Bahasa Indonesia. Ada Fishermat mengamati, ayo. Bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris, namaku. Oke, bukan itu saya maksud. Kalau Fishermat lagi coba. Oh iya, Pak, ada tulisan di bawahnya itu. Apa itu? Tulisan di bawahnya apa? Green Village, Pak. Green Village. Oh, oke lah ya, itu kan bukan nama utamanya ya. Di bagian nama utamanya. Di bagian nama utamanya.
Ayo, ada yang termasuk Lupa, Pak. lupa ya. Ada kata the. Ya, tulisannya the ya, tapi karena diikuti dengan a vokal, maka membacanya the Argopuro. Ada yang ingat? Iya, Pak, ingat, Pak. Ah, ya. Mengapa harus menggunakan the? Ya. Padahal the itu bahasa Inggris ya. Jadi mungkin untuk memberikan kesan bahwa itu perumahan elit ya, perumahan high class ya. Karena memang rumahnya mahal-mahal, yang punya itu tentu orang-orang yang punya duit banyak ya. Kemudian untuk memberikan prestis yang lebih, maka kemudian meskipun namanya Argopuro tetapi diberi nuansa bahasa Inggris dengan menambahkan kata the ya, the Argopuro. Nah, itu jelas bertentangan dengan atau melanggar pasal 36 ayat 3. Tetapi ya, tentu kita tidak bisa serta-merta mengatakan itu sebagai pelanggaran ya. Tidak bisa. Tentu harus ada cara-cara tertentu untuk pelaksanaannya ya, pelaksanaannya pastinya. Karena kalau kemudian serta-merta diubah pasti itu akan menimbulkan gejolak sosial yang besar ya, yang besar ya. Tetapi memang ada keperluan ya bagi kita bangsa Indonesia untuk melaksanakan secara konsisten pasal 36 ayat 3 ini. Nah, jadi dari dua kepentingan itu maka kemudian juga diperlukan strategi. Nah, diperlukan strategi bagaimana pasal 36 ayat 3 itu dilaksanakan tanpa menimbulkan gejolak sosial yang tinggi ya. Nah, itu yang penting ya. Oke. Nah, pasal 4 ini ada kecualian ya. Jadi kalau memiliki nilai sejarah, nilai budaya, nilai adat istiadat, maka ini boleh menggunakan selain bahasa Indonesia. Jadi misalnya di dekatnya Carrefour itu ada masjid yang namanya masjid apa itu? Ada yang tahu? Masjid di sebelah baratnya Carrefour yang arsitekturnya arsitektur Cina. Masjid Chenghu, Pak. Masjid Chenghu ya, Masjid Chenghu. Itu Chenghu itu karena nama asing ya, nama asing. Karena ini nama Cina ya. Tapi karena ini memiliki nilai sejarah ya, nilai sejarah, maka itu boleh dipertahankan pemberian nama itu. Ya. Nah, seperti itu. Nah, banyak tempat-tempat yang memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat yang sudah terlanjur diberi nama selain bahasa Indonesia. Dan itu karena ada nilai-nilai sejarah, budaya, adat istiadat, maka dibolehkan. Ya, dibolehkan. Dan atau keagamaan. Nah, bagaimana ini? Tentang memiliki nilai keagamaan. Ya, memiliki nilai keagamaan. Apakah nama masjid tadi, ya, nama masjid tadi, ya, itu termasuk pada kategori ini, termasuk kategori mempunyai nilai keagamaan. Nah, itu salah satu bahan untuk didiskusikan, apakah nama masjid itu boleh menggunakan bahasa Arab ataukah harus menggunakan nama Indonesia. Nah, salah satu bahannya adalah pasal 36 ayat 4 ya, khususnya untuk yang memiliki nilai keagamaan ya. Baik, mungkin cukup ya untuk pembicaraan undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 24 tahun 29 ya.
Jadi bagian yang lain nanti silakan dicermati ya, dicermati. Saya terutama menjelaskan atau mendiskusikan tentang ini yang berdampak pada calon-calon pejabat ini ya, calon pejabat ini ya. Oke. Nah, berikutnya kita akan lihat sekilas ya. Saya tidak akan membicarakan panjang lebar seperti ini, yaitu Peraturan Presiden nomor 63 tahun 2019 ya. Peraturan Presiden ya, nomor 63 tahun 2019. Oke. Sebentar. Oke. Peraturan Presiden nomor 63 tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia. Nah, ini sudah khusus ya. Peraturan Presiden ini sudah khusus mengatur tentang penggunaan bahasa Indonesia. Nah, kalau sudah khusus seperti ini, kita bisa berharap di dalamnya akan ada rincian ya, lebih lanjut, ya, rincian lebih lanjut dari yang sudah dikemukakan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Ya. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi coba kita lihat sekilas saja. Ya. Kita lihat sekilas. Ada satu pasal yang menjelaskan tentang yang dimaksud dengan pejabat apa tadi, pejabat negara ya, pejabat negara ya, pejabat negara yang lain ya. Saya tunjukkan bahwa di situ kemudian diatur dengan rinci ya oleh peraturan presiden ini siapa yang dimaksud dengan pejabat negara itu. Oh ini sebentar, dokumen resmi ya. Dokumen resmi di sini juga dirinci ya. Ya, pasal 4. Dokumen resmi negara sebagian dimaksud pada ayat 1 paling sedikit ya, ini paling sedikit meliputi surat keputusan ya, surat keputusan yang dikeluarkan oleh para pejabat negara ya, presiden, wakil presiden dan ke bawah ya. Surat berharga ya, ijazah. Ya, jadi ijazah itu termasuk dokumen resmi negara ya. Ijazah mulai SD, SMP, SMA, perguruan tinggi ya. Itu termasuk dokumen negara. Jadi di sini dokumen resmi negara itu definisinya atau cakupannya dengan jelas, dengan eksplisit disebutkan dalam peraturan presiden ini ya. Jadi ijazah, surat keterangan kepolisian, surat keterangan kelakuan baik dan seterusnya ya. Nah, surat identitas diri, KTP, ya, akta jual beli yang dibuat oleh notaris, ya, surat-surat perjanjian dan putusan pengadilan, ya. Tapi ini paling sedikit. Artinya di luar yang ini pasti masih ada dokumen-dokumen yang bisa dimasukkan pada dokumen resmi negara. Nah, ini termasuk rincian yang saya masukkan tadi bahwa dalam peraturan presiden ini terdapat rincian lebih lanjut yang di dalam undang-undang tadi sifatnya masih umum ya, masih umum ya. Baik, itu masih ada rincian-rincian yang lain ya. Nah, kemudian nih siapa yang maksud dengan pejabat negara yang lain ya. Tadi sudah kita lihat ya bahwa muncul pertanyaan yang dimaksudkan pejabat negara yang lain itu siapa saja.
Nah, pada pasal 6 di sini disebutkan pejabat negara yang lain sebenarnya masuk pada pasal 5 meliputi. Nah, ini ada rinciannya, A, B, dan seterusnya. Ketua, wakil ketua, dan MPR, ketua, wakil ketua, dan anggota DPR, ya. Ketua, anggota Dewan Perwakilan Daerah, ya. Ini semuanya masuk pada kategori pejabat negara yang lain. Sehingga kewajiban melaksanakan pasal tadi, wajib bahasa Indonesia dalam pidato resmi, ya, dalam pidato resmi. Nah, masalah yang lain ada D, E, F, G, A, I, K, L, bahkan sampai M, ya. Jadi ini gubernur, wakil gubernur masuk kategori, bupati, ya, masuk kategori ini. Pejabat negara lainnya ditentukan oleh undang-undang, ya. Bahkan ini masih ada tambahan lagi yang ditentukan oleh undang-undang, ya. Ini rincian yang terdapat dalam peraturan presiden, ya. Jadi memberikan rincian lebih lanjut, ya, eksplisit, dan karena ini adalah peraturan presiden, maka ya mestinya hukumnya dilaksanakan. Hukumnya. Hanya kemudian sanksinya tidak dikemukakan secara eksplisit, ya. Tidak secara eksplisit. Tidak seperti KUHP, ya. Kita gunakan hukum pidananya yang di situ kalau mencuri maka akan mempunyai sanksi di penjara sekian bulan, ya, seperti itu. Itu ada sanksinya dengan jelas. Tapi kalau dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dalam peraturan presiden ini sanksi yang seperti itu tidak dikemukakan. Nah, tetapi pasti akan ada sanksinya, pasti ada sanksinya. Tidak diatur secara eksplisit, ya. Nah, seperti itu. Forum internasional sebenarnya dimasuk pada pasal 7, nah, forum yang diselenggarakan oleh pemerintah negara Republik Indonesia. Dua, ya. Dua ini tadi apa ini? Forum internasional, ya. Forum internasional dimaksud pada pasal 7. Oh, pasal 7 tapi, ya. Pasal 7. Penyampaian pidato resmi Presiden, Wakil Presiden yang dimaksud pada pasal 5 pada forum nasional dan forum internasional yang diselenggarakan di dalam negeri dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, yang dimaksud forum internasional ini, ya, maka kemudian diberikan definisi, diberikan rincian apa yang dimaksud. Ya, maka yang dimaksud adalah dua ayat ini, A dan B ini. Ya, seperti itu. Jadi ada rincian-rincian lebih lanjut, ya. Lebih lanjut seperti itu. Nah, silakan nanti ini juga dibaca, ya, karena secara umum prinsipnya kita sudah bisa memahami Undang-Undang Nomor 24, ya, tahun 2009, kemudian Peraturan Presiden Nomor 63 ini memberikan rincian lebih lanjut, ya, dari isi undang itu. Oke. Perhatikan sampai di sini. Sudah jelas semua. Halo. Ingin bertanya. Oke. Silakan. Itu e-learning banyak tugas-tugas sudah ada deadline semua, itu dikerjakan mulai awal berarti, ya? Oh, iya, no. Jangan mulai awal. Tapi itu tugas-tugas dari saya atau bukan? Bukan, saya belum memberikan tugas kan, ya? Iya, bukan, belum. Ya, jadi itu bukan saya, ya, bukan tugas yang saya. Jadi tidak. Saya akan memberikan tugas tersendiri, ya. Akan memberikan tugas tersendiri. Itu mungkin nanti akan diberikan oleh pengampu dari Politeknik. Karena ingat saya di samping yang diberikan oleh dosen tamu, yaitu ada program yang sifatnya praktek, ya, yang dilaksanakan oleh dosen dari Politeknik, ya, itu. Jadi yang mempunyai materi tersendiri, ya, mempunyai materi sendiri, dan itu mungkin beda dengan yang ditetapkan oleh Politeknik, karena yang ditetapkan oleh Politeknik itu mestinya nanti akan
dilaksanakan oleh para pengampu atau pemberi dosen di Politeknik itu ya. Jadi Baik, terima kasih. saya akan akan memberitahukan dengan jelas kalau ada atau tidak. Oke. Nah, kita punya waktu 27 menit. Ya. Cukup apa enggak? Mudah-mudahan cukup untuk membicarakan satu tema lagi, yaitu bahasa Indonesia yang baik dan atau agak tanggung ya ini waktunya. Mungkin sisa ini bisa Anda gunakan untuk mempelajari peraturan presiden tadi nomor 63 ya 63 tahun 2019 ya. Jadi pada sisa waktu ini akan Anda baca. Masih terlihat ya? Mohon izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Berarti untuk tugas yang di e-learning yang pengumpulannya 5 hari ke depan itu nggak usah diisi, tidak apa-apa ya, Pak? Itu kalau itu tugas saya ya, itu berarti perlu. Tapi ingat saya belum memberikan tugas ya. Belum. Oke, Pak. Ya, saya belum memberikan tugas ya. Saya belum memberikan tugas. Jadi ya sudah, tidak usah dikerjakan dulu. Nanti pasti ada tugas dari saya. Ya. Oke, ya, baik. Jadi sisa waktu ini saya pesan Anda untuk mempelajari atau membaca dengan lebih cermat. Anda sudah bisa, ini belum saya unggah di LMS ya. Jadi Anda belum bisa download ini ya. Belum bisa. Sebentar, saya usahakan dulu bisa apa tidak ya. Saya unggah dulu di LMS. Kok tidak muncul? Akta nikah, oke, akta nikah betul. Itu pasti masuk dokumen negara. Oke, ya baik, begini saja kalau begitu. Saya unggah dulu ini 2 produk undang-undang tadi, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor 63 ya, untuk Anda pelajari ya. Jadi perkuliahan malam hari ini mungkin bisa kita akhiri dengan satu catatan. Saya minta Anda mempelajari atau membaca lebih cermat kedua peraturan presiden itu ya, karena mau saya bicarakan lagi untuk peraturan yang berikutnya, mungkin waktunya sudah tidak cukup ya. Oke, begitu. Oh ya, saya ingatkan, besok ya seperti minggu yang lalu kita bicarakan, jadi besok hari Kamis, besok dan minggu depan, hari Kamis minggu depan, kita mengadakan kuliah tambahan ya untuk mengganti 2 kali pertemuan yang saya tidak bisa memberikan kuliah itu. Jadi besok pukul 15 ya, pukul 15. Jadi informasinya Anda bisa semua kan ya? Halo? Jawab bisa, Pak. Ya, oke. Jadi tetap menggunakan Zoom ya pada pukul 15. Baik, perkuliahan malam hari ini saya akhiri sampai ini dengan Anda membaca dan mencermati Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor
63 tahun 2019. Ya, sebelum kita akhiri ya, saya perlu foto keluarga ya. Foto keluarga ada 4 halaman ya. Silakan Anda membuka kamera dan sebelum selesai keluarga jangan keluar dulu ya. Karena kalau Anda keluar nanti akan mengganggu informasi halaman ini ya. Informasi halaman. Jadi sekarang katanya ada 98. Mudah-mudahan tidak ada yang tertentang ya. Ya, baik. Kita mulai halaman 1. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi boleh gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, halaman kedua. Sebentar, ini kok mengganggu. Halaman kedua. Oke. Ya, masih banyak yang off cam ya. Baik, 1, 2, 3. Sekali lagi, boleh gaya bebas. 1, 2. Halaman 3. Halaman 3. Oke. Masih bermunculan. Ya, sudah cukup. Saya kira memang tidak membuka kamera. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2. Halaman 4. Baik. 1, 2. Wah, ini ada yang off cam ya. Oh, ada. Tidak. Ya sudah, 1 kali saja. Baik, kita akhiri sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.